ini merupakan jawaban innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niatnya. Maka niatkan di sini yang pertama, Al-Qur'an harus menjadi hidayah supaya hidup kita dalam jalan yang diridhoi Allah. Yang kedua, niat A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Di siang ini anak-anakku sekarang membahas tentang kesurupan atau gangguan jin fasik yang merasuk dalam jasad manusia pada episode ketiga. Makin serem hadirin, makin serem. Sekarang membahas bagaimana ciri-ciri orang yang diganggu makhluk. Yang pertama, gelisah, susah tidur. Yang kedua, bisa ngobrol sendiri. Cek manusia ngobrol sendiri padahal ya baturna. Yang ketiga, bisa di WC lama. WC betah, mandi terus. Yang kelima, tidak mau mendengarkan kebaikan, lebih-lebih ketika mendengarkan Al-Qur'an, kalaupun hanya di TV dimatiin. Yang ke berapa? Yang ke-6 ya, suka marah. Tapi masih banyak ciri-ciri lain. Nah, hadirin rahimakumullah, sesungguhnya makhluk itu bukan takut sama Pak AA, bukan takut sama yang lain, sesungguhnya ya, takut sama diri kita. Tapi orang-orang yang ditakutkan itu orang-orang yang seperti apa? Ya, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi orang-orang yang beriman, yang berupaya berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Bayangkan hadirin rahimakumullah, kalau setan setiap saat mengganggu manusia sebagaimana firman Allah, qala fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Setan akan mengganggu, berjanji, mengungkapkan keinginannya terhadap Allah, tidak akan pernah berhenti mengganggu manusia dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. Dari depan, dari belakang, dari kiri, kanan, atas dan bawah, terus mengganggu manusia. Tidak akan pernah berhenti membelokkan manusia. Artinya apa? Yang dirasuk manusia itu orang-orang yang lalai. Jawabannya, ketika kita lalai diganggu makhluk, artinya harus dipadatkan, dipenuhi dengan amal. Artinya apa? Menyingkirkan makhluk itu dengan amal diri, dengan kata lain meruqyah diri, bukan diruqyah orang lain. Baiknya seperti itu ketika masih sadar. Nah, kalian telah sadar, diberikan ilmunya. Jadi takutnya bukan takut sama orang lain, makhluk itu, tapi sama amalan diri. Ada kisah nyata. Yang kemarin kesini ada di pesantrennya ada 5 orang itu, yang berapa yang diobatin itu, yang 5 orang itu, yang 3 kan semua berontak, ternyata ada makhluknya.
Kenapa hai kalian menangis? Nangis dia tadi. Golongan jin yang bicara, saya tidak sanggup dalam jasad manusia ini. Kenapa? Karena anak ini istighfar terus, karena anak ini bicara tentang agama terus, karena anak ini ngaji Quran terus. Saya jawab, dulu kan ini di pesantren anak ini, sama ngaji juga. Tapi Ustadz beda, di sana asal ngaji. Apa bedanya? Niatnya yang beda. Allah. Yang kedua, niatkan baca Al-Quran supaya jadi obat. Artinya apa? Merupakan satu jawaban. Karena di sini ngaji terus, karena di sini beramal terus, takutnya sama amal di diri. Bukan sama apa-apa, nggak ada apa-apanya, biasa-biasa aja ya. Seperti itu. Siap? Penuhi dengan amal, siap? Beramal dari sekarang ya. Yakinkan bahwa Al-Quran petunjuk. Yakinkan Al-Quran adalah obat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.